Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab tugas belajar di luar kelas pada hari ke-1. Dengan pertanyaan, apa pengertian dari fun learning? Mengapa proses belajar harus fun learning? Apa tujuan fun learning? Nah, di sini saya akan menjawab secara sekaligus. Fun learning adalah proses belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Proses yang bisa memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Karena mengapa harus proses belajar harus fun learning? Karena adanya metode fun learning ini dapat menumbuhkan minat baca, minat belajar secara intrinsik. Anak mau belajar karena keinginannya sendiri. Dan apa tujuan dari fun learning itu? Ialah agar setiap anak mendapatkan rasa bahagia dalam proses belajarnya, sehingga anak menjadi senang dalam belajar. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa hukum fun learning? Siapa yang harus merasakan fun learning? Dan siapa yang harus menciptakan fun learning? Di sini, dalam Bimba, AIUEO, hukum fun learning itu 100% wajib hukumnya. Dan siapa yang harus merasakan fun learning? Yaitu anak-anak, agar proses belajar yang dilakukan itu dapat menyenangkan dan penuh dengan kebahagiaan. Siapa yang menciptakan fun learning? Nah, di sini yang menciptakan fun learning di dalam kelas itu adalah motivator. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita menciptakan fun learning? Cara menciptakan fun learning di dalam kelas ialah dengan cara mengajak anak berdialog, bercerita, bernyanyi, mendongeng, dan bermain bahasa Bimba. Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Cara melihat anak apakah dia merasakan fun learning ialah dengan melihat ekspresi setiap anak apakah senang, semangat, atau antusias dalam kegiatan belajar. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Maka dengan sendirinya akan tumbuh minat belajar pada anak tersebut. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Nah, apabila proses belajar di dalam kelas itu tidak menyenangkan, maka anak cenderung bosan, cenderung tidak semangat dalam belajarnya, merasa terpaksa atau dipaksa. Selanjutnya adalah mengenal metode small system pada Bimba. Pertanyaannya, apa pengertian dari small system? Small system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap dengan memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan atau kemampuan masing-masing anak. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Alasan mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap adalah agar proses belajar itu dapat menyenangkan atau terlaksananya fun learning dapat tercipta. Apa tujuan dari small system? Tujuannya agar anak senang, bahagia, dan dapat menikmati belajarnya. Bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Cara penerapannya yaitu dengan menerapkan individual system, bimbingan sesuai dengan masing-masing keadaan anak. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar small system? Dampaknya apabila terlaksana small system ialah anak bisa senang, bahagia, dan bisa menikmati proses belajarnya. Dan dampak yang terjadi apabila proses itu tidak terlaksana ialah anak akan merasa terpaksa atau dipaksa dalam belajarnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.